Suami dan mertua kaget saat tahu siapa aku yang sebenarnya tepat di hari perceraian kami di pengadilan saat aku diceraikan tiba-tiba karena aku dianggap miskin. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit biru cerah seolah ikut menyaksikan pernikahanku dengan Mirza, lelaki yang dulu kupikir akan menjadi pasangan hidupku selamanya. Senyumnya merekah saat mengucap akad, matanya menatapku seolah aku satu-satunya wanita di dunia. Aku percaya cinta kami murni. Aku percaya kejujuran dan kesederhanaanku cukup untuk membuatnya bertahan. Pernikahan kami digelar secara sederhana di rumah keluarganya, sesuai permintaan ayahku yang ingin tetap menjaga rahasia status keluarga kami. Ayah, Haji Rahmat Wijaya, adalah salah satu pengusaha properti tersukses di kota ini, namun kami memilih untuk tidak menonjolkan kekayaan. Kami hanya ingin memastikan, benarkah cinta Mirza tulus atau sekadar berburu status? Saat aku mengenakan kebaya putih itu, tubuhku bergetar, bukan karena ragu, tapi karena haru. Aku telah siap menjadi istri, siap menjalani suka duka bersama Mirza, siap bersujud setiap malam, mendoakan agar pernikahan kami berkah. Ibuku memelukku erat sebelum aku melangkah ke pelaminan. Jaga kehormatan keluarga, dan jagalah dirimu, Din, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku janji akan menjaga nama baik keluarga. Meski tak seorang pun dari pihak Mirza tahu siapa sebenarnya aku tak merasa kehilangan. Justru, aku merasa bebas menjadi diri sendiri, tanpa beban nama besar. Namun, senyum manis itu mulai pudar hanya beberapa hari setelah akad. Sikap Bu Sumi, ibu mertua sekaligus sumber ketegangan dalam pernikahan kami, mulai menampakkan wajah aslinya. Sejak hari pertama aku masuk ke rumahnya, tatapannya selalu dingin, penuh curiga, seolah menilai setiap gerak-gerikku. "Kamu lulusan mana, Dinda?" tanyanya tanpa senyum saat makan malam. Aku jawab lembut, "Fakultas Ekonomi." Dia hanya mendengus, lalu berkata, "Ya, semoga cukup untuk jadi ibu rumah tangga yang baik." Aku tersenyum, menahan hati. Tak ada gunanya membalas, pikirku. Aku hanya ingin menjalani rumah tangga dengan damai. Tapi perlakuan dingin itu bukan hanya sesekali. Seiring waktu, Bu Sumi mulai membandingkanku dengan mantan pacar Mirza yang katanya cantik, mapan, dan anak orang kaya. Dia sering menyebut nama wanita itu di depan Mirza, seperti ingin mengungkit luka lama atau mungkin membuka pintu yang dulu sudah tertutup. Tapi Mirza hanya diam. Kadang menunduk, kadang malah ikut tertawa. Aku mulai menyadari, mungkin aku memang sedang diuji. Tapi lagi-lagi, aku bertahan. Karena cinta, katanya, mampu menyembuhkan segalanya. Tapi ternyata, cinta juga bisa buta. Dan saat aku melihatnya dengan mata terbuka, semua sudah terlambat. Di tengah luka-luka kecil itu, aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku memasak, membersihkan rumah, dan tetap bekerja di perusahaan kecil tempatku dulu magang. Perusahaan itu sebenarnya milik keluarga kami, hanya saja tidak ada yang tahu. Aku sengaja tidak menunjukkan siapa aku. Aku ingin hidupku mengalir alami, seperti perempuan biasa. Aku ingin Mirza mencintaiku karena aku Dinda, bukan karena aku putri Haji Rahmat Wijaya. Tapi setiap hari, terutama saat aku melihat cara Bu Sumi memandangku dengan sebelah mata, aku mulai mempertanyakan, seandainya mereka tahu siapa aku sebenarnya, akankah sikap mereka berubah? Namun semua itu masih awal. Saat itu aku belum tahu bahwa luka yang lebih dalam sedang menunggu di ujung pernikahan ini. Aku belum tahu bahwa cinta bisa jadi racun, dan orang yang kita cintai bisa jadi orang pertama yang menusuk dari belakang. Tapi saat itu, di awal yang indah itu, aku masih perempuan yang percaya. Percaya bahwa selama niatku tulus, maka kebahagiaan pasti akan datang.
Setelah pesta pernikahan usai dan semua tamu kembali ke kehidupan masing-masing, aku mulai menyadari bahwa kehidupan rumah tangga bukanlah dongeng dengan akhir bahagia yang datang otomatis. Hari-hariku diisi dengan rutinitas yang sunyi. Bangun lebih pagi dari semua orang di rumah, menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Mirza, lalu berangkat ke kantor kecil tempatku bekerja. Di sana, aku menyibukkan diri mengelola laporan keuangan dan membantu strategi pemasaran. Padahal, di balik meja sederhana itu, aku adalah putri dari pemilik seluruh jaringan usaha yang menopang tempat kerja itu sendiri. Tapi aku diam, memilih menjadi anonim, karena aku ingin belajar mandiri dan membuktikan bahwa aku bisa berdiri atas kakiku sendiri. Namun, tidak mudah menjadi menantu dari seorang wanita seperti Bu Sumi. Baginya, aku bukan menantu idaman. Aku hanyalah perempuan biasa, menurutnya terlalu sederhana, terlalu lembek, terlalu biasa untuk mendampingi anak semata wayangnya yang kini mulai naik jabatan. Tiap kali aku pulang kerja dan masuk ke dapur, Bu Sumi selalu punya cara untuk melontarkan komentar yang menyakitkan dengan nada seolah hanya bercanda. "Dinda, kamu kerja di mana sih? Kayaknya kecil banget ya gajinya. Sampai baju kerja kamu itu-itu aja," katanya sambil mengaduk teh, matanya menatap sinis dari balik kacamatanya. Aku menahan napas. "Saya kerja di perusahaan distribusi alat rumah tangga, Bu. Di bagian keuangan," jawabku dengan senyum tipis. "Distribusi?" Bu Sumi menyeringai. "Kenapa gak minta tolong Mirza aja? Jadi sekretaris dia, kan lumayan. Gak capek-capek kerja di perusahaan kecil." Aku menunduk, menahan hati. "Saya senang bekerja di sana, Bu. Lagi pula, saya tidak ingin merepotkan Mirza. CK zaman sekarang, perempuan harus cerdas. Harus pintar pilih suami. Lihat tuh mantannya Mirza, si Dira. Dia kerja di bank asing, gajinya gede. Gak perlu susah-susah ngurus dapur. Tinggal panggil pembantu." Perkataannya seperti duri yang menusuk pelan-pelan. Aku tahu siapa Dira. Wajahnya sering muncul dalam percakapan Bu Sumi, seperti hantu masa lalu yang sengaja dibangkitkan untuk membandingkanku. Aku diam saja, walau hatiku perih. Aku mulai menyadari bahwa buat Bu Sumi, aku hanyalah pilihan kedua. Bahkan mungkin, pilihan ketiga yang terpaksa diterima karena Mirza terlalu keras kepala menikahiku. Pernah suatu malam saat kami makan malam bertiga, suasana berubah dingin setelah obrolan ringan berubah jadi ajang sindiran. "Dinda, kamu udah bisa masak rawon belum?" tanya Bu Sumi tiba-tiba. "Belum terlalu mahir, Bu. Tapi saya sedang belajar," jawabku hati-hati. "Belajar? Lah," katanya perempuan Jawa itu jago masak. "Kalau cuma bisa goreng telur, itu si anak SD juga bisa," ujarnya sambil tertawa sendiri. Mirza hanya tersenyum tipis, tak berkata apa-apa. Dia bahkan tak mencoba membelaku. Itu yang paling menyakitkan. Bukan hanya karena dicibir, tapi karena suamiku sendiri tak punya keberanian untuk menghentikan ibunya. Malam itu, aku pura-pura sakit perut agar bisa masuk kamar lebih dulu. Di balik pintu kamar, aku menangis dalam diam. Sakit hati bukan karena omongan, tapi karena mulai menyadari bahwa aku sendirian di rumah ini. Esoknya, aku kembali bekerja seperti biasa. Teman-teman kantor sering berkata, "Mbak Dinda itu telaten banget, ya. Gak pernah ngeluh, selalu rapi kerjanya." Aku tersenyum, tapi tak pernah bercerita apapun tentang rumah tanggaku. Mereka tak tahu bahwa setiap hari, aku membawa beban cibiran ke kantor, dan pulang dengan luka-luka kecil yang tak terlihat. Sore itu, saat aku pulang membawa kantong belanjaan, Bu Sumi menatap isinya dengan kening berkerut. "Ini apa? Sayur segini buat makan siapa?" tanyanya tajam. "Buat kita makan malam, Bu," jawabku lembut. "Duh, pelit amat. Kalau gak sanggup belanja yang layak, bilang aja ke Mirza. Atau,
Mending kamu belajar ke pasar tradisional. Jangan belanja kayak anak kos. Aku menarik napas dalam. Baik, Bu. Besok saya beli lebih banyak. Dia tertawa sinis, lalu berkata lirih. Kadang saya heran, kamu tuh istrinya direktur tapi kayak istri tukang bangunan. Kali ini aku hanya diam. Tapi di dalam hatiku, aku berbisik. Suatu hari nanti, Bu, Ibu akan tahu siapa yang Ibu rendahkan selama ini. Sore itu, langit tampak mendung. Aku baru saja selesai memasak di dapur ketika ponselku bergetar pelan di meja makan. Nama ayah muncul di layar. Aku langsung menjawab dengan cepat. Suara ayah selalu menjadi tempat pulang yang paling nyaman, terutama setelah hari-hari yang penuh tekanan dari Bu Sumi dan sikap dingin Mirza. Halo, Assalamualaikum. Nak, suara ayah terdengar lembut seperti biasa. Waalaikumsalam. Yah, Dinda kangen, jawabku pelan, menahan suara yang nyaris pecah. Ayah juga kangen kamu. Tapi ayah senang, kamu kuat. Ayah tahu ini semua tidak mudah, katanya. Aku menghela napas. Dinda kadang ingin menyerah. Yah, tapi Dinda juga ingin buktiin bahwa Dinda bisa tetap berdiri. Meskipun mereka tak tahu siapa Dinda sebenarnya. Ayah terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada tenang tapi penuh ketegasan. Rahasiakan semuanya sampai waktunya. Kita lihat, siapa yang benar-benar tulus mencintaimu dan siapa yang hanya tertarik pada nama dan harta. Aku menelan ludah, dadaku sesak menahan perasaan. Rasanya ingin sekali memeluk ayah dan menangis di pelukannya. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Ini pilihanku sejak awal, menyamar sebagai perempuan biasa, tanpa nama keluarga besar, tanpa simbol kekayaan. Aku hanya ingin dicintai karena diriku, bukan karena ayahku Haji Rahmat Wijaya, pengusaha sukses yang namanya sering muncul di media bisnis. Namun, kesabaran itu mulai terasa seperti pisau tajam. Mirza semakin hari semakin tak peduli. Ia pulang malam tanpa penjelasan, dan sering marah saat aku hanya menanyakan kabarnya. Pernah suatu malam, aku mencoba bicara dari hati ke hati, berharap ada celah untuk memperbaiki keadaan. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini dingin banget sama aku? Tanyaku saat kami berdua di kamar. Mirza yang sedang membuka laptopnya hanya menjawab singkat. Capek, kerjaan numpuk. Tapi aku juga kerja. Mas, kita bisa saling cerita, bukan saling diam. Dia menatapku dengan sinis. Kerjaan kamu apa sih, Din? Kamu kerja di perusahaan kecil. Gaji gak seberapa. Gak usah pura-pura paham stresnya aku. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada teriakan. Aku terpaku, menatap wajahnya yang sudah tak lagi hangat seperti dulu. Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa tempatku bekerja itu milik keluarga besarku, bahwa dia bahkan tak tahu siapa yang mendanai proyek besar yang baru dia banggakan kemarin. Tapi aku diam, karena aku masih ingin tahu, sampai di mana Mirza akan mempermainkan hatiku. Sampai kapan dia menganggapku kecil dan tak bernilai. Keesokan harinya, aku pergi menemui ayah di sebuah rumah singgah miliknya yang sederhana di pinggiran kota. Kami duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Dinda sudah tidak tahu harus sampai kapan begini. Yah, kataku lirih sambil menatap kosong ke taman kecil di depan rumah. Ayah menepuk tanganku dengan lembut. Semakin kamu bersabar, semakin terang saat kamu bersinar nanti. Biarkan mereka menilai sesukanya. Suatu hari nanti, kebenaran akan bicara sendiri. Aku menatap wajah ayah yang menua tapi penuh wibawa. Dinda takut, ayah. Takut kecewa. Takut ternyata orang yang Dinda cintai, hanya cinta topeng yang Dinda kenakan. Ayah tersenyum. Lebih baik kecewa sekarang dan bangkit, daripada hidup dalam kebohongan selamanya. Saat aku pulang malam itu, kulihat Mirza duduk di ruang tengah sambil berbicara di telepon. Suaranya rendah, tapi intonasinya lembut, berbeda dari saat dia bicara padaku. Iya,
Sayang, sebentar lagi pasti beres. Sabar ya. Aku juga gak tahan hidup sama dia. Aku berhenti di balik pintu. Lututku lemas. Jadi, selama ini, aku hanya bayangan di rumahku sendiri. Tapi aku tidak akan menangis. Aku tahu, rahasia yang kujaga bukanlah kelemahan, tapi senjata. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menggunakannya. Bukan untuk membalas dendam dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Sejak awal aku masuk ke rumah keluarga Mirza, sikap Bu Sumi tidak pernah benar-benar ramah. Tapi aku berusaha mengerti. Mungkin beliau butuh waktu untuk menerima menantu yang menurutnya tidak cukup tinggi kelasnya. Namun seiring waktu, sikapnya semakin tidak bisa ditoleransi. Setiap hari ada saja komentar menyakitkan yang keluar dari mulutnya. Dan puncaknya datang saat dia memanggilku ke ruang tamu sambil menyodorkan sebuah brosur. Ini, katanya sambil menjatuhkan brosur itu ke meja kaca. Kursus istri ideal. Cocok untuk kamu. Lihat tuh, ada pelatihan tata cara makan resmi, cara duduk yang anggun, sampai cara bicara elegan. Kamu perlu banget itu. Aku mengambil brosur itu perlahan, membaca sepintas. Kursusnya diadakan oleh semacam lembaga etiket sosial, dengan harga fantastis. Tapi yang membuatku miris bukan harganya, melainkan nadanya. Seolah-olah aku ini kampungan yang tak tahu sopan santun. Bu, Dinda rasa ini berlebihan. Bukankah yang paling penting dalam rumah tangga adalah saling pengertian dan tanggung jawab? Tanyaku dengan suara hati-hati. Bu Sumi tertawa meremehkan. Pengertian? Sayang, kamu terlalu polos. Lihat Mirza sekarang. Dia itu direktur. Dan kamu? Masih kerja di perusahaan kecil dan gak bisa bantu suami. Minimal, kamu tampil elegan biar gak bikin malu. Aku menunduk, menahan diri agar tidak terpancing. Padahal dalam hati, aku ingin sekali bicara. Bu, perusahaan kecil tempat aku kerja itu milik keluarga kami. Bahkan beberapa proyek besar Mirza dapat karena campur tangan diam-diam dari ayahku. Tapi aku ingat pesanku sendiri. Rahasiakan sampai waktunya. Dan kini, aku benar-benar diuji. Sore itu, aku bercerita pada Mirza tentang permintaan ibunya. Kukira dia akan menenangkan dan membelaku. Tapi ternyata harapanku salah besar. Aku rasa, ibu benar. Kamu harus mulai berbenah. Din, kita ini naik kelas sekarang. Kamu gak bisa tetap seperti waktu kita pacaran, katanya tanpa menatapku, sibuk dengan gawainya. Aku memandangnya tak percaya. Jadi, Mas setuju aku ikut kursus itu? Hanya karena penampilan dan gaya bicara. Mirza mengangkat bahu. Aku gak mau malu di depan rekan-rekan kerja. Ibu cuma ingin kamu pantas mendampingiku. Apa itu salah? Aku terdiam. Pantas. Seolah-olah aku ini barang yang harus diperbaiki agar cocok dipajang di etalase kehidupan elit mereka. Aku pulang ke kamar dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga semakin yakin. Aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Mereka sedang menilai kulit luarku saja, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku mencoba datang ke kursus itu. Aku ingin tahu apa yang mereka ajarkan. Tapi sepanjang sesi, yang aku lihat hanyalah perempuan-perempuan yang lebih sibuk menjaga gengsi daripada mengerti makna hidup berumah tangga. Salah satu pelatih berkata, "Ingat, ladies, suami itu harus dijaga dengan tampilan luar. Pria akan bosan jika istrinya tidak berubah. Jadi, jangan terlalu santai di rumah." Aku pulang dengan dada sesak. Aku berpikir keras, bagaimana bisa mereka menyederhanakan makna cinta dan pernikahan hanya menjadi soal penampilan dan tata krama meja makan? Seolah-olah cinta hanya tentang citra. Malam itu, aku duduk lama di ruang kerja kecilku. Kutulis satu kalimat di buku jurnal.
Aku bukan istri yang sempurna menurut standar mereka. Tapi aku tidak akan mengubah jati diriku hanya untuk membuat mereka bahagia. Aku akan tetap jadi Dinda. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan tahu siapa Dinda sebenarnya. Sementara itu, Bu Sumi dengan bangganya membanggakan keikutsertaanku ke para tetangga. Alhamdulillah, menantu saya sudah mau berubah. Semoga bisa jadi lebih layak untuk Mirza. Sekarang tinggal tunggu cucu, katanya saat arisan di rumah. Padahal, dia tak tahu bahwa perubahan yang sebenarnya sedang aku siapkan bukan tentang caraku berjalan atau cara mengaduk teh. Tapi perubahan yang akan mengguncang dunia mereka saat semua topeng terlepas dan kebenaran datang dengan wajah paling tak terduga. Hari itu hujan turun deras. Langit seolah ikut mengiringi kegelisahan yang menyesak dadaku. Sebenarnya aku hanya berniat membersihkan meja kerja Mirza di rumah karena ada tumpahan kopi kemarin malam. Tapi ketika aku sedang menyusun beberapa dokumen yang tercecer, aku tak sengaja melihat ponselnya tertinggal di laci, masih menyala, dan muncul notifikasi chat dari seseorang bernama Sayang Kilauan. Aku terpaku. Panggilan itu bukan dari aku. Tanganku gemetar. Aku tahu, aku seharusnya tak mencampuri urusan pribadi suami. Tapi ada dorongan kuat dari dalam hati, sebuah bisikan kecil bahwa aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan napas tertahan, aku membuka isi pesan itu. Ada ratusan chat yang dikirim sejak sebulan lalu. Isinya, rayuan, rencana liburan bersama, bahkan percakapan mesra yang tak pantas dibaca oleh seorang istri. Aku kangen kamu, Mas Mirza. Kapan kita bisa tidur bareng lagi tanpa takut-takutan kayak kemarin? Tenang, sebentar lagi aku cerai sama istri. Dia terlalu sederhana buat aku. Kamu jauh lebih cocok jadi pendampingku. Seketika, dunia seakan berhenti berputar. Aku terjatuh duduk di lantai, ponsel masih tergenggam erat di tangan. Hatiku terasa diremas-remas. Aku mengorbankan segalanya untuk rumah tangga ini. Harga diri, waktu, bahkan kenyamanan. Dan inilah balasan yang kudapatkan? Malam harinya, ketika Mirza pulang dan melempar jasnya ke sofa seperti biasa, aku menunggunya di ruang makan. Wajahku tenang, tapi jantungku berdetak kencang. Aku sudah menyiapkan makan malam, tapi yang lebih penting, aku sudah siap menghadapi jawaban dari mulutnya sendiri. Mas, panggilku pelan. HM, jawabnya cuek sambil memeriksa ponsel. Namun tiba-tiba dia panik. Wajahnya pucat saat menyadari ponselnya tak terkunci dan sudah berpindah posisi. Dia melirikku cepat, lalu mencoba bersikap normal. Tapi aku bisa melihat kegugupan itu. Aku udah baca semua pesanmu dengan, siapa namanya? Salsa? Tanyaku tanpa mengangkat suara, tapi nadaku dingin, menusuk. Mirza terdiam. Itu cuma teman kerja, Din. Biasa, ngobrol santai aja. Aku mengangguk pelan, lalu menyodorkan ponselnya, yang sudah kubuka dengan semua pesan yang sudah kutandai. Ngobrol santai? Sampai bilang mau tidur bareng dan mau menceraikan aku. Mirza terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah marah, menuduh. Kamu gak seharusnya buka HP aku. Itu privasi. Aku menatapnya dalam, air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Privasi? Selingkuh sekarang disebut privasi, Mas? Dia mendengus, bangkit dari kursi dengan kasar. Kamu memang cuma bisa masak dan ngurus rumah. Gak bisa kasih aku kehidupan yang aku mau. Aku butuh istri yang bisa membawaku naik kelas, bukan yang sibuk nyetrika dan nyapu. Perkataan itu menamparku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Aku berdiri, menahan tubuhku agar tidak roboh oleh kenyataan. Jadi ini alasan kamu cari perempuan lain? Karena aku gak bisa jadi pajangan, seperti yang kalian mau. Bukan cuma pajangan, teriaknya. Salsa itu anak orang kaya. Bapaknya punya koneksi penting. Kalau aku menikahinya,
Karirku bisa lebih cepat naik. Gak kayak sekarang. Harus kerja keras karena kamu gak punya apa-apa. Aku tersenyum getir. Betapa dia tertipu oleh topengku sendiri. Betapa dia tak tahu bahwa karirnya naik karena dana yang diam-diam dikucurkan dari kantong keluargaku. Tapi aku tetap diam. Belum waktunya membuka semuanya. Baiklah, Mas, kataku akhirnya. Kalau memang itu yang kamu mau, aku gak akan tahan kamu. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan kamu belum tahu siapa sebenarnya yang kamu rendahkan selama ini. Mirza tertawa sinis. Kamu mau ngancam? Kamu gak punya siapa-siapa. Keluarga kamu petani biasa, bukan siapa-siapa. Aku menatapnya lama. Dalam diamku, aku berjanji, akan kubuktikan bahwa yang diremehkan bisa jadi orang yang paling tak terduga. Dan ketika waktunya tiba, semua akan berubah. Malam itu aku tidur di kamar terpisah. Di balik bantal, aku menangis. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena hatiku dihancurkan oleh orang yang pernah kupilih untuk kupercayai sepenuhnya. Dan mulai malam itu juga, aku tahu, cinta yang tulus tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga yang penuh kebohongan. Hari-hari setelah pertengkaran malam itu berjalan dengan suasana dingin dan tegang. Mirza mulai jarang pulang, dan ketika pulang pun, ia bersikap seperti orang asing di rumahnya sendiri. Aku tak lagi menegurnya. Diamku bukan tanda lemah, tapi pertanda badai sedang bersiap menggulung. Aku tahu ada yang disembunyikan. Dan ternyata, firasatku benar. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal dari kantor kecil yang sebenarnya adalah cabang milik keluargaku, aku mendengar suara percakapan dari ruang tamu. Mirza ternyata tak sadar aku sudah masuk rumah. Ia sedang menelepon seseorang, dan aku mengenali suara itu. Bu Sumi. Udah, Za. Kamu jangan terlalu lama. Ceraikan saja dia. Anak bos besar itu sudah pasti lebih bermanfaat. Dia bisa bantu kamu dapat proyek-proyek pemerintah. Iya, Bu. Aku juga udah capek sama Dinda. Muka datar, gak punya gaya, tiap hari cuma dasteran. Gak cocok banget sama image direktur sepertiku. Mumpung dia gak punya apa-apa, kamu bisa rebut asetnya. Rumah itu kan atas nama kamu, kan? Iya, Bu. Semua udah aku atur. Aku juga udah ngobrol sama pengacara. Surat gugatannya siap minggu depan. Lidahku keluh. Selama ini aku hanya dicintai saat aku berguna. Dan ketika mereka pikir aku tidak berguna, mereka mulai menyusun strategi seperti dua penjahat berjas rapi. Sakit rasanya mengetahui semua pengorbanan dan cinta yang kuberikan hanya dijadikan alat dalam permainan kekuasaan. Aku sengaja menginjak lantai lebih keras agar keberadaanku terdengar. Mirza langsung gelagapan, menoleh ke arahku dengan wajah pucat pasi. Telepon di tangannya langsung dimatikan. Ngapain kamu di situ? Tanyanya cepat, mencoba menyembunyikan rasa panik. Aku tinggal di rumah ini, Mas. Wajar kalau aku pulang. Jawabku tenang sambil melepas sepatu. Tapi ternyata rumah ini bukan rumahku lagi, ya. Jangan mulai lagi, Dinda. Desahnya, berusaha menenangkan diri. Kamu terlalu sensitif. Itu cuma omongan biasa antara anak dan ibu. Aku menatapnya dalam. Biasa? Menyusun rencana perceraian itu hal biasa, Mas. Ia tak menjawab. Matanya berkelit, mulutnya mengatup rapat. Tapi diamnya menjelaskan semuanya. Malam harinya, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Begitu kuangkat, terdengar suara cempreng yang sangat kukenal. Dinda, saya cuma mau bilang, kamu tuh gak usah sok kuat. Kamu gak akan bisa melawan keputusan saya dan Mirza. Jadi siap-siap aja, ya. Kalau kamu tahu diri, kamu bisa pergi dengan tenang. Tapi kalau kamu ngotot, ya siap-siap saja kamu diusir tanpa sehelai benang pun.
Itu suara Bu Sumi. Wanita yang tak pernah menerimaku sebagai menantu. Wanita yang selama ini menganggapku bukan siapa-siapa. Aku hanya menjawab dengan suara dingin. Terima kasih sudah memperjelas, Bu. Kalau saya tidak siapa-siapa, kenapa kalian takut saya tetap bertahan? Telepon langsung ditutup. Tapi malam itu, aku tidak menangis. Tidak seperti sebelumnya. Malam itu aku mulai merancang rencana tandingan. Mereka pikir aku lemah karena aku diam. Mereka pikir aku tak punya apa-apa karena aku memilih rendah hati. Mereka pikir aku tak bisa bertarung karena aku terlihat lembut. Aku menatap cermin kamar, melihat wajahku yang sudah lama tak kutatap. Di balik mata sembab itu, aku melihat api. Api yang siap membakar semua topeng-topeng kebohongan yang mereka pakai. Baik, Mas Mirza. Baik, Bu Sumi. Gumamku pelan. Kalian mau bermain kotor? Kalian belum tahu siapa lawan kalian yang sebenarnya. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan kepada seseorang yang selama ini diam menjadi bayanganku. Ayahku. Ayah, izinkan aku membalas semua ini. Tapi dengan cara kita. Balasannya cepat. Silakan, Nak. Waktunya mereka tahu siapa Dinda sebenarnya. Dan malam itu, permainan mereka berubah. Kini, ada lawan yang tak mereka duga. Aku. Seminggu setelah percakapan telepon antara Mirza dan ibunya yang tanpa sengaja kudengar, aku mulai merasakan hawa aneh di rumah. Mirza lebih sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Saat kutanya, jawabannya selalu dingin dan pendek, seperti seseorang yang sudah merasa tidak terikat. Pagi itu, matahari baru saja menyembul ketika aku mendengar bel rumah berbunyi. Saat kubuka pintu, seorang kurir berdiri dengan amplop coklat di tangannya. Surat untuk Ibu Dinda, katanya singkat sambil menyerahkan dokumen itu. Aku mengangguk, menutup pintu perlahan dan membuka amplop itu di ruang tamu. Tanganku bergetar saat membaca bagian atas dokumen yang dicetak rapi. Surat gugatan cerai. Atas nama Mirza Aditya Pratama. Terhadap Dinda Rahmat Wijaya. Aku terdiam. Bukan karena kaget Mirza ingin bercerai. Aku sudah tahu itu dari percakapan mereka. Tapi karena keberaniannya mengirimkannya secara resmi seolah-olah akulah masalah utama dalam pernikahan ini. Isinya lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Penggugat merasa tidak cocok lagi dengan tergugat karena tergugat tidak memiliki kontribusi yang cukup secara finansial maupun sosial dalam rumah tangga, dan tidak mampu menunjang status serta gaya hidup sebagai istri direktur. Aku menutup dokumen itu perlahan, menatap kosong ke dinding ruang tamu yang selama ini menjadi saksi kerja kerasku. Perabotan rumah yang kutata, gorden yang kuganti dengan uangku sendiri, bahkan dapur yang direnovasi diam-diam memakai dana dari rekening pribadiku. Semua itu dianggap tidak cukup. Beberapa jam kemudian, Mirza pulang. Kali ini lebih awal dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu sambil memegang dokumen itu, menunggunya seperti seseorang menunggu penjahat datang ke meja interogasi. Aku udah terima suratnya, kataku pelan. Mirza hanya mengangguk. Seolah gugatan itu seperti menyerahkan laporan ke HRD. Jadi ini cara kamu menyelesaikan semuanya? Dengan menghapus semua perjuangan dan kebaikan yang pernah ada. Mirza menarik napas panjang dan duduk di seberangku. Wajahnya tenang, bahkan nyaris tak ada rasa bersalah. Dinda, aku nggak mau terus hidup dalam kepura-puraan. Kita beda dunia. Kamu gak cocok jadi istri orang seperti aku. Aku butuh seseorang yang bisa ikut mengangkat nama dan statusku, bukan sekadar istri rumahan. Aku menahan napas. Kalimatnya seperti pedang yang menusuk perlahan, lalu diputar di dalam dada. Kamu lupa, Mas? Suaraku mulai bergetar. Siapa yang selama ini bayar cicilan renovasi rumah ini? Siapa yang diam-diam bayar utangmu waktu kamu kalah judi tahun lalu?
Siapa yang menutup aibmu supaya ibumu tidak tahu kamu hampir dituntut karena proyek fiktif? Ia tersentak. Matanya membulat. Kamu tahu semua itu? Aku tersenyum dingin. Kamu pikir aku istri bodoh? Aku tahu. Tapi aku diam karena aku mencintaimu. Kupikir kamu akan berubah, Mas. Mirza berdiri, mulai gelisah. Dinda, aku cuma ingin menjalani hidup yang lebih baik. Kamu tahu sendiri, dunia bisnis butuh pasangan yang selevel. Selevel? Aku tertawa pelan, sarkastik. Dan kamu pikir aku tidak selevel? Baik, Mas. Kalau itu yang kamu percaya, silakan jalani. Tapi jangan menyesal ketika kamu tahu siapa sebenarnya aku. Wajah Mirza berubah. Ia sempat membuka mulut, ingin bertanya, tapi akhirnya mengurungkannya. Ia hanya berjalan ke kamarnya, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Namun kali ini aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum tipis. Aku mengambil ponsel dan menghubungi pengacara keluarga kami. Pak Gunawan, saya butuh bantuan untuk mendampingi saya di pengadilan. Suami saya menggugat cerai secara sepihak. Tapi saya tidak akan membela diri. Saya akan membuka semuanya. Baik, Bu Dinda. Kami siap mendampingi kapanpun Anda butuh. Setelah menutup telepon, aku memandangi surat gugatan itu sekali lagi, kemudian melipatnya rapi dan menyelipkannya ke dalam laci meja. Kalau mereka mau perang, gumamku pelan, aku akan menari di atas medan tempur. Setelah menerima surat gugatan cerai itu, malam-malamku tak lagi penuh air mata. Justru, ada ketenangan aneh yang merambat pelan ke dalam hatiku. Mungkin inilah titik baliknya. Aku berhenti menjadi istri penurut yang selalu diam saat direndahkan. Aku berhenti berharap bahwa cinta bisa mengubah seseorang yang sejak awal memang hanya melihatku sebagai batu loncatan. Kini, aku memutuskan untuk tidak hanya menerima takdir. Aku akan membentuknya sendiri. Di dalam kamar, aku membuka berangkas kecil berisi dokumen-dokumen penting. Di sanalah semua buktiku tersimpan. Bukti transfer rahasia untuk menutup utang Mirza, nota renovasi rumah yang kubiayai sendiri, dan fotokopi surat kepemilikan saham perusahaan tempat Mirza bekerja, saham yang atas nama perusahaan ayahku. Semua itu akan menjadi senjata. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke kantor pengacara keluarga, Pak Gunawan, ditemani oleh asistennya. Saya tidak akan melawan gugatan cerai itu, Pak. Ucapku dengan suara tenang namun mantap. Saya akan terima. Tapi saya ingin prosesnya terbuka untuk umum. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya Mirza. Pak Gunawan memandangku dengan takjub, lalu tersenyum kecil. Akhirnya, Bu Dinda memilih jalannya sendiri. Saya akan siapkan semua data dan strategi. Tapi Anda yakin tidak ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan? Aku menggeleng. Saya ingin ini jadi pelajaran untuk mereka. Terutama untuk Bu Sumi yang selama ini merasa punya menantu kelas 2. Setelah semua rencana disusun, aku mulai memainkan peran baruku. Di depan Mirza dan Bu Sumi, aku tetap diam dan lemah seperti biasanya. Bahkan ketika mereka mulai terang-terangan membahas rencana perceraian di meja makan, aku hanya tersenyum datar sambil menuang teh. Suatu sore, Bu Sumi datang ke rumah dengan dandanan mencolok, membawa seorang wanita muda berpakaian mewah. Dari caranya melirikku, aku tahu inilah wanita yang akan menggantikanku. Dinda, kata Bu Sumi sambil duduk dengan santai di sofa ruang tamu. Kenalkan, ini Vina. Dia anak pengusaha besar di Surabaya. Baik, cantik, dan cerdas. Cocok jadi istri direktur seperti Mirza. Aku menoleh, tersenyum sopan pada wanita itu. Halo, Vina. Senang bertemu. Semoga kamu bisa sabar menghadapi calon suamimu. Ya. Vina tampak sedikit bingung dengan jawabanku, tapi Bu Sumi malah terkekeh.
Kamu itu memang gak tahu diri dari awal. Untung anak saya masih sabar bertahan selama ini. Mirza yang baru pulang kantor ikut duduk. Ia tidak berkata banyak, hanya memandangi kami bergantian dengan ekspresi acuh. Ia pikir aku sudah menyerah, bahwa aku akan menandatangani surat cerai dan pergi diam-diam, menghilang seperti bayangan. Tapi dia salah besar. Malam itu, aku menelepon ayahku. "Ayah, Dinda minta izin," kataku pelan. "Aku ingin tunjukkan siapa sebenarnya Dinda." "Boleh." Suara ayahku lembut, tapi tegas. "Sudah saatnya, Nak. Sudah cukup kamu disakiti. Tunjukkan siapa dirimu. Tapi ingat, tetap jaga harga diri. Jangan rendahkan diri kamu dengan membalas mereka seperti mereka memperlakukanmu. Biar fakta yang bicara." Aku menutup telepon dengan dada menghangat. Ayah selalu mengajarkanku untuk tetap elegan, bahkan ketika sedang dilukai. Maka rencanaku tidak akan penuh teriakan atau drama murahan, tapi akan rapi, tertata, dan mematikan. Esoknya, aku menemui staf keuangan ayahku untuk meminta penarikan dana dari saham perusahaan tempat Mirza bekerja. "Tarik semua dukungan finansial atas nama PT Wijaya Group," kataku singkat. Staf itu tampak terkejut. "Tapi, Bu, kalau itu ditarik, operasional perusahaan tempat Pak Mirza bekerja bisa lumpuh." "Biarkan lumpuh," ujarku dingin. "Aku sudah cukup memberi napas buatan. Sekarang saatnya mereka belajar bernapas sendiri." Beberapa hari menjelang sidang pertama, aku mendatangi butik langganan ibuku. Kali ini bukan untuk membeli daster atau pakaian rumah yang nyaman. Aku memesan setelan jas elegan dengan potongan tegas. Penampilanku nanti di pengadilan tidak lagi sebagai istri rumah tangga sederhana. Aku akan muncul sebagai pewaris tunggal perusahaan besar. Seorang wanita yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Malam sebelum sidang, aku menatap wajahku di cermin. Bukan wajah wanita lemah yang pasrah menanti kehancuran rumah tangga, tapi wajah perempuan yang siap mengambil alih narasi hidupnya. "Besok," bisikku pada pantulan diriku sendiri, "mereka akan tahu siapa sebenarnya Dinda Rahmat Wijaya." Ruang sidang keluarga itu dipenuhi oleh hawa tegang sejak pagi. Bangku-bangku panjang dari kayu mulai dipenuhi wajah-wajah penasaran. Sebagian dari mereka wartawan yang tak sengaja mencium gosip bahwa anak orang penting akan menghadiri sidang cerai hari ini. Aku, Dinda, duduk tenang di kursi penggugat, mengenakan setelan abu keperakan dengan hijab satin yang elegan. Tak ada air mata, tak ada raut sedih. Yang ada hanya ketegasan dalam tatapanku. Dari pintu masuk, Mirza berjalan masuk bersama Bu Sumi dan pengacaranya. Wajah Mirza tampak penuh percaya diri, seolah-olah hari ini ia akan memenangkan pertandingan dengan mudah. Bu Sumi, seperti biasa, mengenakan batik mahal dan perhiasan mencolok, berjalan seolah ingin menunjukkan bahwa dia berasal dari kalangan atas. Mereka belum tahu bahwa semua yang mereka pamerkan hari ini sebenarnya adalah milik keluargaku. Hakim memasuki ruangan, dan sidang dimulai. "Pihak penggugat, silakan menyampaikan pendapat," kata hakim. Pengacara Mirza berdiri, membuka map dengan gerakan berlebihan, lalu mulai berbicara. "Yang mulia, klien kami menggugat cerai karena pihak tergugat tidak menunjukkan kontribusi berarti dalam rumah tangga. Ia hanya ibu rumah tangga biasa, tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendukung karir suaminya. Bahkan, dari awal pernikahan, pihak tergugat tidak setara secara ekonomi maupun sosial." Aku tetap tenang. Tapi dalam hati, aku tersenyum getir. Begitu picik penilaian mereka. Padahal, karir Mirza yang mereka banggakan itu dibangun dari sumbangan diam-diam dariku. Bu Sumi menyela keras, suaranya menggema. "Yang mulia, saya ini malu. Masa menantu saya kerja di tempat kecil. Gajinya tidak seberapa, cuma bisa masak dan ngurus rumah.
Sedangkan anak saya direktur. Harusnya dia bisa dapat yang lebih dari sekadar. Ya, maaf, perempuan kampungan seperti Dinda. Semua mata menoleh padaku. Aku masih diam, hanya menatap Bu Sumi dengan tatapan netral. Hakim memperingatkan, "Ibu, tolong jaga etika dalam persidangan." Namun Bu Sumi tertawa mengejek. "Ah, Yang Mulia, saya cuma jujur. Dinda itu nggak pantas jadi istri Mirza. Anak saya itu berkelas. Harusnya dia menikah dengan Vina, anak pengusaha nasional. Bukan perempuan gak jelas yang katanya lulusan kampus swasta murahan itu." Aku bisa merasakan dadaku menghangat, bukan karena marah, tapi karena kesadaran bahwa mereka memang tak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Di balik diamku selama ini, ada lautan yang tenang tapi dalam, dan sekali waktu bisa menenggelamkan siapapun yang menganggapnya remeh. Pengacara mereka lalu melanjutkan, "Kami mohon, Yang Mulia, agar perceraian ini diproses secepatnya karena tidak ada kecocokan dari awal. Klien kami telah merasa tertekan secara mental, sosial, dan emosional selama berumah tangga dengan tergugat." Hakim menoleh padaku. "Tergugat, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu?" Aku berdiri perlahan. Ruangan terasa senyap. Semua menunggu aku menangis atau membela diri dengan emosi. Tapi suaraku justru lembut dan tegas. "Yang Mulia," ucapku, "saya tidak akan membantah gugatan ini. Saya menyetujui perceraian ini. Tapi saya akan membiarkan fakta yang bicara. Dan saya mohon izin agar sidang berikutnya dapat saya hadirkan bukti serta pernyataan resmi dari pihak keluarga saya." "Silakan," kata hakim, tampak sedikit tertarik. "Sidang akan dilanjutkan minggu depan." Setelah palu diketuk, sidang ditunda. Aku mengemasi berkas-berkasku dengan tenang. Sementara itu, Bu Sumi masih sempat menyindir saat melewati kursiku. "Bagus kamu gak banyak tingkah, Din. Perceraian ini jalan terbaik. Anak saya terlalu tinggi untuk kamu capai." Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Bu, Ibu belum tahu siapa saya. Tapi minggu depan, Ibu akan tahu. Dan semoga saat itu, Ibu masih bisa tersenyum seperti sekarang." Bu Sumi terdiam sejenak. Mirza melirikku tajam, tapi aku tak bergeming. Aku meninggalkan ruang sidang dengan langkah ringan. Bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa perang baru saja dimulai. Dan minggu depan, semua topeng akan runtuh. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Sidang kedua. Kali ini aku datang tidak hanya sebagai Dinda, istri yang dianggap tidak berguna oleh suami dan mertuanya. Hari ini, aku berdiri sebagai putri dari Haji Rahmat Wijaya, sosok yang sangat mereka segani, tapi selama ini tak pernah mereka sangka adalah ayahku. Gaunku sederhana, tapi elegan. Rambutku tersusun rapi di balik hijab, wajahku dirias ringan. Tapi yang paling mencolok hari itu adalah ketenangan dan sorot mataku, penuh kepercayaan diri. Ruangan sidang mulai dipenuhi. Lagi-lagi, Bu Sumi datang lebih dulu, kini dengan ekspresi lebih puas dari sebelumnya. Ia membawa tas branded dan perhiasan yang semakin mencolok. Di sebelahnya, Mirza terlihat angkuh. Ia bahkan sempat melirikku dengan ejekan. "Hari ini mungkin hari bahagiamu, Din," ucap Mirza santai saat melewatiku, "karena setelah ini kamu resmi kehilangan aku." Aku tersenyum tipis. "Iya, hari ini memang hari bahagia. Tapi bukan karena aku kehilanganmu. Karena hari ini, akhirnya aku bebas." Dia tertawa mengejek. "Kamu bebas jadi siapa?" "Penjaga dapur." Aku tidak membalas lagi. Aku menunggu waktunya. Hakim memasuki ruangan. Sidang dimulai. "Silakan pihak tergugat menyampaikan tanggapan," kata hakim tegas. Aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Pengacara Mirza tampak bosan. Tampaknya sudah yakin aku tak punya pembelaan kuat.
Yang Mulia. Suaraku tenang tapi jelas. Saya akan memberikan tanggapan dan sekaligus bukti pendukung yang selama ini saya simpan. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Pintu ruang sidang terbuka. Seorang pria parubaya dengan jas hitam elegan melangkah masuk dengan wibawa luar biasa. Beberapa orang langsung berbisik pelan, mengenal wajahnya dari berita bisnis nasional. Itu Haji Rahmat Wijaya, pemilik grup Wijaya Corp, kan? Bu Sumi dan Mirza spontan menoleh ke arah pintu. Wajah mereka yang semula percaya diri langsung berubah pucat. Mata Bu Sumi membelalak, dan Mirza perlahan berdiri. "Ayah?" panggilku. Suaraku tetap tenang. Ayahku mengangguk dan berdiri di sampingku. "Saya hadir sebagai ayah dari Dinda Wijaya." Ruangan seketika sunyi. Suara napas terdengar jelas. Bu Sumi tampak limbung di kursinya. Apa maksudnya ini?" tanya Mirza pelan, seolah tak percaya. "Ayah." Bu Sumi bergumam dengan suara nyaris tak terdengar. "Dinda itu, anak Haji Rahmat Wijaya." Aku menatap mereka dengan tatapan yang tak lagi menyimpan luka. Hanya kemenangan yang tersisa di dalamnya. "Iya, Bu. Ayah saya memang sengaja menyembunyikan identitas saya karena saya ingin tahu, apakah cinta Mirza tulus? Apakah keluarga ini bisa menerima saya apa adanya? Tapi ternyata, yang saya dapat hanyalah penghinaan demi penghinaan." Mirza mulai berkeringat dingin. "Tunggu dulu, Din. Kamu nggak pernah cerita soal ini. Kamu menyembunyikannya. Kamu sendiri yang bilang kamu ingin istri yang bisa mengangkat status sosialmu." Jawabku pelan. "Padahal aku adalah status yang kamu cari-cari itu." Pengacara Mirza terlihat kalang kabut. "Yang Mulia, mungkin ini hanya upaya dramatisasi." Hakim langsung memotong. "Silakan pihak tergugat melanjutkan." Ayahku menyerahkan beberapa dokumen ke hakim. "Ini catatan dana investasi pribadi atas nama Dinda yang digunakan untuk menopang operasional PT MZ Sejahtera, perusahaan yang dikelola oleh Mirza. Kami tidak pernah mengklaim apapun, karena Dinda ingin membantu suaminya. Tapi jika mereka merasa Dinda tidak berkontribusi, saya rasa bukti ini akan bicara banyak." Hakim mengangguk sambil membaca berkas-berkas itu. "Ini jumlah yang sangat signifikan. Anda menyangkal ini, Saudara Mirza?" Mirza membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Bu Sumi hanya bisa menatapku. Sok. Perempuan yang selama ini ia hina sebagai perempuan kampungan, ternyata adalah pewaris perusahaan yang selama ini menopang gaya hidupnya. Aku duduk kembali, dan sebelum sidang ditunda, aku menoleh sebentar pada mereka dan berkata pelan, "Saya tidak pernah membalas dengan kebencian, Bu. Tapi saya juga tidak akan terus diam saat saya diinjak-injak." Sidang ditunda untuk pemberkasan tambahan. Saat aku berjalan keluar, kulihat Bu Sumi masih terduduk seperti patung. Mirza mengejarku sebentar, menarik lenganku. "Dinda, kita bisa bicara baik-baik, kan? Mungkin kita bisa mulai dari awal." Aku melepaskan tangannya pelan. "Tidak, Mirza. Kamu sudah mengakhiri semuanya sejak kamu memilih untuk mempermalukanku. Kamu hanya mencintai bayangan status, bukan aku." Lalu aku berjalan pergi, membiarkan mereka tenggelam dalam realitas pahit yang akhirnya mereka lihat. Sementara aku melangkah dengan hati yang lebih ringan, karena kebenaran akhirnya berdiri di sisiku. Setelah kejutan di sidang kedua, tekanan mulai terasa berat bagi Mirza dan Bu Sumi. Aku sudah tahu saat-saat seperti ini akan datang. Selama bertahun-tahun, aku diam-diam menyuntikkan dana ke perusahaan Mirza, PT MZ Sejahtera, tanpa mereka tahu sumbernya. Aku tidak ingin status keluarga kami jadi bahan omongan dan aku ingin melihat apakah Mirza benar-benar mencintaiku, bukan kekayaan. Tapi sekarang, saat aku menarik dana itu, perusahaan yang selama ini terlihat kokoh mulai goyah.
Bagai sebuah menara pasir yang perlahan runtuh oleh angin kencang, bisnis Mirza mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan. Pagi itu, aku menerima laporan dari ayahku melalui pesan singkat. Angka-angka kerugian yang mengejutkan dan aliran kas negatif sudah memenuhi layar ponselku. Ayahku hanya menulis singkat, segera tarik investasi. Mereka harus merasakan akibatnya. Di kantor Mirza, suasana berubah drastis. Para karyawan mulai mendengar kabar burung tentang masalah keuangan perusahaan. Mirza yang dulu selalu percaya diri kini terlihat gelisah. Aku tahu, itu baru permulaan. Suatu sore, aku sengaja menelepon Mirza. "Mirza, kita perlu bicara." Suaraku tenang tapi dingin. "Dinda, tolong jangan mulai sesuatu yang gak perlu," jawabnya dengan nada meledek. "Dulu kau bilang aku cuma beban, gak ada kontribusi. Aku tunjukkan sekarang, tanpa aku, perusahaanmu mulai hancur." Ada jeda panjang di ujung telepon. Suaranya berubah menjadi suara pria yang kewalahan. "Dinda, aku butuh waktu. Ini berat." Aku menghela napas. "Ya, memang berat, Mirza. Tapi inilah yang seharusnya kau rasakan. Selama ini kau manfaatkan aku, dan sekarang giliranmu merasakan kehancuran." Tak lama kemudian, berita mulai tersebar di media sosial dan bisnis. PT MZ Sejahtera mengumumkan penundaan pembayaran hutang dan pemotongan besar-besaran karyawan. Nama Mirza yang dulu harum di dunia bisnis kini mulai dicemooh. Di tengah kekacauan itu, aku bertemu Bu Sumi secara tak sengaja di sebuah mall elit. Wajahnya yang biasanya penuh arogansi kini tampak lesu dan pucat. Ia berdiri mematung sambil menggenggam tas mahal yang kini terasa berat. "Dinda," suaranya lirih, hampir tak mengenalkanku. "Ada apa, Bu Sumi?" Terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu. Aku menyindir dengan nada dingin. Dia menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya yang hampir jatuh. "Ini semua bukan salah saya. Aku cuma ingin yang terbaik untuk Mirza." "Kau? Yang terbaik?" Aku tertawa pahit. "Kau yang selalu merendahkan aku, yang bikin Mirza membenciku, yang merencanakan perceraian ini. Dan sekarang kau terjerat juga. Jangan bilang kau senang melihat kami seperti ini," teriaknya putus asa. "Aku tak senang melihat kalian menderita, Bu Sumi. Aku hanya percaya pada hukum karma. Apa yang kalian tanam, itu yang akan kalian tuai," jawabku dingin lalu berlalu meninggalkannya. Hari-hari berlalu, dan kabar buruk terus berdatangan. Hutang judi Mirza yang selama ini ditutup-tutupi mulai muncul ke permukaan, membebani keuangan perusahaan lebih parah. Mantan sekretaris Mirza, yang dulu jadi kaki tangan skandal, malah membocorkan korupsi yang dilakukan Mirza ke polisi. Semua itu mempercepat kehancuran bisnisnya. Di kantor pengadilan, saat aku menyerahkan bukti-bukti tambahan, aku lihat wajah Mirza semakin suram. Suaranya yang dulu lantang kini tercekik saat pengacara menanyakan tentang masalah utang dan korupsi. "Mirza, ini semua akibat pilihanmu sendiri," kataku di depan sidang. "Kalau kau bisa jujur sejak awal, mungkin kita tidak akan sampai ke titik ini." Ia hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Sementara aku, di balik semua badai ini, mulai membangun kembali diriku. Aku tahu ini baru permulaan karma yang akan mereka terima. Kehancuran Mirza semakin nyata setelah kabar soal perusahaan yang kolaps tersebar luas. Tapi karma tidak berhenti sampai di situ. Sosok yang selama ini menjadi bayang-bayang di masa lalunya muncul kembali. Mantan pacar Mirza, wanita yang selama ini menjadi alasan Bu Sumi merendahkanku. Wanita itu, Elsa, yang dulu bersinar dengan kecantikannya dan status sosial yang tinggi, kini muncul kembali bukan sebagai sekutu, tapi sebagai senjata balas dendam dari nasib yang kejam. Aku mendapatkan kabar dari sumber terpercaya bahwa Elsa telah mengetahui kegagalan Mirza. Bukannya merasa iba,
ia malah mengejek dan mempermalukan Mirza di hadapan banyak orang. Sebuah pesta bisnis elit diadakan, dan tanpa diduga, Elsa datang sebagai tamu utama, dengan senyum dingin yang menusuk. Di acara itu, Mirza tampak tidak nyaman, tubuhnya kaku dan wajahnya berubah merah karena malu. Elsa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghina dengan kata-kata pedas yang disampaikan dengan suara lantang. "Mirza, siapa yang pernah bilang kamu besar? Kamu hanya pria yang bergantung pada uang orang lain," ujarnya, suara penuh ejekan. "Aku dengar perusahaannya sudah bangkrut, dan kamu sekarang kesulitan membayar utang," lanjutnya dengan senyum sinis. Semua tamu mulai berbisik dan menatap Mirza dengan pandangan penuh rasa iba sekaligus cemoohan. Mirza mencoba mengelak, tapi suaranya serak, dan kata-katanya terdengar lemah. "Elsa, kau jangan mencampuri urusan pribadiku," balasnya, tapi jelas tidak meyakinkan. Elsa tertawa terbahak-bahak. "Pribadi? Mirza, kau pikir aku masih peduli? Aku hanya ingin semua orang tahu siapa kau sebenarnya." Pria yang dulu kubanggakan ternyata hanyalah pecundang. Aku yang mendengar kabar ini tersenyum dalam hati. Karma bekerja dengan sangat teliti dan kejam. Semua orang yang dulu meremehkan dan menghina aku kini harus merasakan sakit yang sama, bahkan lebih. Suatu hari, aku bertemu salah satu teman Mirza yang tampak kasihan sekaligus terkejut melihat perubahan nasibnya. "Dinda, kamu lihat Mirza sekarang? Dia benar-benar jatuh," katanya dengan suara pelan saat kami bertemu di sebuah kafe. Aku mengangguk pelan. Itulah akibatnya kalau hidup dibangun dengan kebohongan dan keserakahan. "Dan Elsa? Aku dengar dia yang paling kejam terhadap Mirza sekarang." "Ya, dan aku tidak terkejut. Karma itu nyata, dan kadang datang dari tempat yang tak terduga." Hari-hari berikutnya, berita tentang kehancuran Mirza dan hinaan dari Elsa terus menghiasi media sosial dan gosip kalangan bisnis. Mirza semakin terpojok, kehilangan muka dan dukungan dari banyak orang. Aku sendiri tetap fokus membangun hidup baru, namun tidak pernah melewatkan momen di mana karma membalas mereka yang menyakitiku dengan cara yang adil. Aku yakin, suatu saat semua kebohongan dan pengkhianatan itu akan berbuah pahit untuk mereka. Bu Sumi, yang selama ini dikenal sebagai sosok ibu mertua yang penuh ambisi dan angkuh, mulai merasakan gelombang keras kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol status sosialnya ternyata bukan sepenuhnya milik keluarganya sendiri. Di balik megahnya hunian itu, ternyata ada fakta tersembunyi yang selama ini sengaja disembunyikan dari publik. Rumah tersebut adalah aset dari perusahaan ayahku, Haji Rahmat Wijaya. Aku mendapat informasi dari orang kepercayaan ayah yang mengatakan bahwa kontrak sewa dan perjanjian kepemilikan rumah itu akan segera dicabut. Setelah semua kerusakan yang terjadi di perusahaan Mirza, ayahku memutuskan untuk menarik kembali segala bentuk bantuan dan investasi, termasuk aset properti yang selama ini dipinjamkan kepada keluarga Mirza. Suatu siang yang cerah, aku sengaja mengunjungi kompleks elit tempat Bu Sumi tinggal. Aku ingin menyaksikan secara langsung bagaimana karma mulai bekerja pada ibu mertua yang dulu merendahkan dan memandang rendah diriku. Saat aku sampai di gerbang kompleks, aku melihat suasana yang berbeda. Para satpam dan pengurus komplek tampak sibuk membagikan surat peringatan dan mengawasi keluar masuk penghuni. Tiba-tiba, aku melihat Bu Sumi berdiri di depan rumahnya. Wajahnya pucat dan matanya merah akibat menahan air mata. Beberapa tetangga yang biasanya bersikap hormat mulai memperhatikan dan bergosip dengan nada rendah tapi penuh sindiran. "Bu Sumi, aku dengar kontrak sewa rumah ini akan dicabut hari ini," ujar salah satu tetangga dengan suara mengejek. "Ya, aku tahu," jawab Bu Sumi pelan, suaranya bergetar. "Ini hanya masalah administratif. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu, itu hanya penyangkalan kosong." Aku menghampirinya dan berkata dengan suara tenang tapi tegas, "Bu Sumi,
Waktu untuk menutupi semuanya sudah habis. Rumah ini bukan milik kalian, dan kontraknya sudah resmi dicabut oleh ayahku. Dia menatapku dengan pandangan marah bercampur putus asa. Dinda, kau pikir aku takut? Aku ibu mertua direktur. Aku tidak akan terus diusir seperti ini. Aku tersenyum kecil dan berkata, justru karena kau dulu sombong dan merendahkan aku, maka karma ini datang dengan keras. Aku hanya ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan apa yang selama ini kau anggap remeh. Tak lama kemudian, petugas komplek datang dan menyerahkan surat peringatan pengosongan rumah kepada Bu Sumi. Ia terdiam, tubuhnya melemah seolah semua kekuatan yang selama ini ia pakai untuk tampil angkuh mulai hilang. Beberapa hari kemudian, berita tentang pengusiran Bu Sumi dari kompleks elit itu tersebar luas di kalangan sosialita dan media gosip. Dari yang dulu dipuja sebagai istri direktur kaya, kini ia menjadi bahan tertawaan dan bahan gosip yang mempermalukan. Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari Bu Sumi, yang terdengar sangat berbeda dari sebelumnya. Dinda, aku tak menyangka semua ini terjadi. Tolong, maafkan aku jika dulu aku menyakitimu. Aku membalas dengan singkat tapi penuh arti. Maafkan memang bukan pilihanku, tapi aku sudah membiarkan karma berjalan. Semoga kau belajar dari ini, Bu Sumi. Hari-hari berikutnya, Bu Sumi mulai hidup dengan cara yang berbeda. Ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan yang selama ini ia nikmati. Aku tetap melangkah maju dengan kepala tegak, membangun masa depan yang lebih baik. Setelah sekian lama, aku tidak pernah mengira Mirza akan berani datang kembali, apalagi untuk memohon maaf. Saat itu, aku sedang duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor, menikmati secangkir teh hangat sambil menyusun rencana bisnis kecil yang tengah aku jalankan. Tiba-tiba, seseorang menyapaku dengan suara pelan namun penuh harap. Dinda. Suara itu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku menoleh, dan benar, sosok Mirza berdiri di depanku dengan wajah yang penuh penyesalan. Matanya merah, tanda bahwa dia sudah menangis. Aku menatapnya dingin, mencoba menahan segala luka yang pernah dia lukai. Apa yang kau inginkan, Mirza? Dia menghela napas panjang, menunduk sejenak sebelum berkata dengan suara serak. Aku datang untuk minta maaf, Dinda. Aku sadar selama ini aku telah salah. Ibuku, Bu Sumi, memaksaku melakukan banyak hal yang tidak benar. Aku tertipu oleh ambisi dan keserakahan, sampai aku melupakan cinta dan kesetiaanmu. Aku mengernyit, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Kau pikir maafmu cukup untuk menghapus semua luka yang kau buat? Semua pengkhianatan, kebohongan, dan penghinaan? Aku bukan orang yang mudah memaafkan, Mirza. Dia menatapku dengan penuh harap. Aku tahu itu, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin mulai dari awal, membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku terdiam. Kata-katanya tulus, tapi aku sudah terlalu banyak terluka. Mirza, kau datang terlambat. Aku sudah berdiri sendiri selama ini, membangun hidup yang baru dan lebih baik. Aku tidak butuh seseorang yang hanya datang saat semuanya runtuh. Dinda, tolong beri aku kesempatan, pinta Mirza dengan suara memelas. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa jadi pria yang layak untukmu. Aku menggeleng pelan. Maaf, Mirza. Aku sudah lelah dengan drama dan pengkhianatanmu. Biarkan aku hidup dengan damai, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Melihat keteguhanku, Mirza terdiam. Dia tahu aku sudah tegas dan tidak bisa digoyahkan. Dengan langkah berat, dia akhirnya berpamitan. Saat dia pergi, aku merasakan campuran emosi, kesedihan, kemarahan, dan juga sedikit kelegaan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang memaafkan, tapi tentang menjaga harga diriku dan memilih jalan yang lebih baik. Kisah kami mungkin belum selesai sepenuhnya,
Tapi aku sudah siap menutup bab lama dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan kebahagiaan sejati. Setelah semua penghinaan, pengkhianatan, dan kesakitan yang aku alami, aku tahu sudah saatnya aku mengambil langkah tegas. Balas dendam bukan hanya soal membalas luka, tapi tentang menunjukkan bahwa aku lebih kuat dan pantas dihormati. Aku tidak ingin lagi menjadi korban dalam kisah ini. Aku duduk di depan laptop, menatap layar media sosial yang sudah lama aku siapkan sebagai senjataku. Aku mengumpulkan bukti-bukti tentang kebohongan Mirza, pesan-pesan rahasia, foto-foto dugaan perselingkuhan, dokumen keuangan yang menunjukkan utang judi yang selama ini dia sembunyikan. Dan bahkan rekaman suara di mana Mirza berbicara kasar tentang aku dan keluargaku. Suatu malam, aku akhirnya mengunggah semuanya dalam sebuah video panjang yang aku beri judul, Kebenaran Mirza yang selama ini disembunyikan. Video itu dengan cepat viral, tersebar kemana-mana. Reputasi Mirza hancur seketika. Tidak butuh waktu lama untuk melihat dampaknya. Telepon rumahnya mulai berdering non-stop dari kolega yang kecewa, partner bisnis yang marah, bahkan teman-teman dekat yang merasa dikhianati. Aku bisa membayangkan betapa paniknya Mirza saat itu. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Pesan itu singkat tapi penuh penyesalan. Dinda, aku hancur. Tolong hentikan ini. Aku ingin perbaiki semuanya. Tapi aku sudah kehilangan segalanya. Aku membalas dengan tenang, ini bukan tentang menghancurkanmu, Mirza. Ini tentang keadilan dan kebenaran. Aku hanya ingin kau belajar dari semua ini. Tak lama setelah itu, aku bertemu dengan seorang wartawan yang ingin mengangkat kisahku sebagai inspirasi. Aku setuju. Karena aku tahu banyak perempuan yang mungkin mengalami hal serupa dan butuh suara yang mewakili mereka. Dalam sebuah wawancara, aku berkata dengan tegas, jangan pernah diam ketika kau menjadi korban. Suarakan kebenaranmu. Karena hanya dengan keberanian itulah kita bisa bangkit dan menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Mirza yang mendengar langsung dari pihak wartawan, hanya bisa tertunduk lesu. Semua pintu peluang tertutup rapat. Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, dan yang paling menyakitkan, kehilangan rasa hormat. Di balik layar, aku tahu balas dendam ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk keluargaku, untuk semua luka yang pernah mereka sebabkan. Kini aku bisa bernapas lega. Aku sudah menutup bab gelap dalam hidupku dan membuka pintu untuk masa depan yang penuh harapan dan kemenangan. Setelah badai yang melanda hidupku, aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Kembali ke pelukan keluargaku bukan hanya soal fisik, tapi juga soal menemukan kembali jati diriku yang sempat terkubur oleh luka dan pengkhianatan. Aku mengambil alih salah satu divisi di perusahaan keluarga, sebuah posisi yang sebelumnya kuanggap jauh dari jangkauanku karena segala rahasia yang harus kututupi. Kini, di balik layar kesibukan dan tantangan bisnis, aku mulai membuka diri untuk hal-hal baru, bukan hanya karir, tapi juga cinta dan harapan. Di tengah kesibukan kantor, ada satu sosok yang selalu hadir tanpa pernah terlalu mencolok. Namanya Arya. Seorang pria sederhana namun penuh perhatian yang sejak lama diam-diam memperhatikanku dari jauh. Suatu sore, ketika aku tengah tenggelam dalam laporan keuangan yang rumit, Arya menghampiriku dengan segelas kopi hangat dan senyuman yang tulus. Dinda, kamu harus istirahat sejenak. Lihat, aku bawakan ini untukmu, katanya lembut. Aku tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Terima kasih, Arya. Aku memang butuh istirahat. Dia duduk di kursiku, menatapku dengan penuh perhatian. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, dan aku di sini kalau kamu butuh seseorang untuk berbagi. Aku menatap matanya, merasakan ketulusan yang selama ini sulit aku temukan. Kadang aku takut membuka hati lagi, Arya. Tapi kamu membuatku merasa aman. Arya menggenggam tanganku pelan. Aku tidak akan pernah menyakitimu, Dinda.
Aku percaya bahwa kamu layak mendapatkan kebahagiaan sejati. Hari-hari berlalu dengan penuh warna. Aku mulai percaya bahwa luka lama bukan akhir dari segalanya. Aku belajar untuk memaafkan, bukan hanya orang lain tapi juga diriku sendiri. Aku membuka lembaran baru, membangun hidup yang penuh makna dan cinta. Kehadiran Arya menjadi cahaya baru dalam hidupku. Dia bukan hanya rekan kerja, tapi juga sahabat dan pendukungku. Bersamanya, aku yakin bisa melangkah lebih jauh, mengejar mimpi dan meraih kebahagiaan yang selama ini hanya aku impikan. Pada suatu malam yang tenang, di sebuah taman kecil dekat kantor, aku dan Arya duduk berdua sambil menikmati angin malam. Aku ingin kita bisa menjalani hidup ini bersama. Dinda, apa kamu mau? Tanyanya dengan suara penuh harap. Aku menatapnya dalam-dalam dan mengangguk pelan. Ya, Arya. Aku siap memulai babak baru dalam hidupku, bersamamu. Disitulah aku tahu, perjalanan hidupku tidak berakhir pada luka dan duka, melainkan pada harapan dan cinta yang baru. Setelah semua yang terjadi, siapa sangka Mirza akan berakhir di posisi yang sangat jauh dari kemewahan dan gengsinya dulu? Dari direktur perusahaan besar yang pernah kuhidupi diam-diam, kini dia menjadi seorang ojek online yang mengantar-antar pesanan tanpa rasa malu sedikit pun. Meskipun sebenarnya aku tahu di dalam hatinya ada rasa malu yang sangat dalam. Suatu sore yang cerah, aku memesan makanan lewat aplikasi. Aku tidak tahu bahwa pengantarnya adalah sosok yang sangat aku kenal. Saat pintu rumahku diketuk dan aku membuka, kulihat Mirza berdiri dengan helm di tangan dan jaket ojek online yang sudah agak lusuh. Dinda? Suaranya tercekat, wajahnya berubah pucat seperti melihat hantu. Aku menatapnya dingin, menahan tawa yang ingin keluar. Mirza, ternyata kau jadi ojek online? Siapa yang menyangka? Dia tergagap, mencoba menahan rasa malu. Iya, aku butuh kerja, Dinda. Hidup ini keras. Aku tersenyum sinis. Ya, hidup memang keras. Tapi lucu melihat orang yang dulu sombong seperti kau sekarang harus mengantar nasi goreng dan es teh manis. Mirza mengusap keringat di dahinya. Dinda, aku tidak minta simpati. Aku cuma ingin memperbaiki hidup. Aku melirik pesanan yang dia bawa. Kalau begitu, mulailah dengan jujur dan bertanggung jawab. Jangan ulangi kesalahan lama. Mirza mengangguk pelan. Aku belajar banyak dari kesalahan itu, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Saat aku hendak menutup pintu, dia menatapku dengan mata penuh harap. Kalau ada kesempatan, bisakah kita bicara lagi? Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tersenyum kecil. Kita lihat saja nanti, Mirza. Untuk sekarang, kau antar dulu pesanan ini ke rumah sebelah. Dengan langkah berat tapi penuh tekad, Mirza pergi. Aku menutup pintu dan duduk sambil tersenyum. Meskipun dulu dia menyakitiku, aku percaya bahwa setiap orang punya kesempatan kedua. Tapi tentu saja, aku tak akan mudah percaya begitu saja. Hari-hari berikutnya, tanpa sengaja aku sering bertemu Mirza di jalan. Dia tetap menjalani pekerjaannya dengan serius, meskipun kadang terlihat canggung. Suatu kali, saat aku sedang menyeberang jalan, dia berhenti dan menurunkan jendelanya. Dinda, hati-hati ya, katanya pelan. Aku menoleh, tersenyum, dan menjawab, terima kasih, Mirza. Semoga sukses dengan pekerjaan barumu. Dia membalas dengan anggukan singkat, lalu melanjutkan perjalanan. Momen kecil itu membuatku sadar. Perubahan memang bisa terjadi. Tak peduli seberapa jauh seseorang jatuh, jika dia mau berusaha bangkit, itu sudah lebih dari cukup. Waktu benar-benar bisa membalikkan keadaan. Bu Sumi, yang dulu begitu angkuh dan sombong dengan status sosialnya, kini harus merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian. Bukan karena kemewahan, melainkan karena kebangkrutan yang memalukan.
Kompleks elit yang selama ini dia pimpin sebagai ibu yang punya gengsi tinggi kini menjadi saksi bisu dari jatuhnya kehormatannya. Kabar tentang Bu Sumi yang harus menjual perhiasan warisan keluarga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebar cepat di kalangan tetangga dan arisan. Suara bisik-bisik dan canda tawa menghiasi setiap sudut komplek, seolah menjadi hiburan baru yang tak pernah membosankan. Suatu sore di ruang tamu salah satu tetangga, para ibu-ibu arisan berkumpul sambil membicarakan nasib Bu Sumi. Dengar-dengar Bu Sumi sampai harus jual perhiasan. Ya? Dulu kan selalu pamer kalung berlian di acara keluarga, ujar Bu Ratna dengan nada menggodanya. Iya, benar. Bahkan katanya dia sudah 2 kali terpaksa minjam uang ke tetangga, tapi nggak ada yang berani kasih. Sambung Bu Lestari dengan tawa kecil. Aku yang kebetulan lewat di depan rumah mereka, tanpa sengaja mendengar pembicaraan itu. Rasa iba dan sedikit lega bercampur menjadi satu di dadaku. Iya, karma memang nyata. Tapi aku juga tahu, di balik semua itu ada manusia yang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Tak lama kemudian, Bu Sumi sendiri muncul di arisan dengan wajah yang terlihat letih dan penuh tekanan. Suasana berubah tegang saat dia masuk. Semua mata tertuju padanya. Bu Sumi, kami semua di sini untuk mendukung. Kok, ujar Bu Ratna dengan nada yang mencoba terdengar ramah, tapi ada sedikit sindiran terselip. Bu Sumi menarik nafas panjang, kemudian berkata dengan suara serak, "Terima kasih atas perhatian kalian. Memang benar. Aku sedang dalam masa sulit, tapi aku yakin semua ini adalah ujian yang harus aku jalani." Bu Lestari menimpali, "Kalau boleh jujur, Bu, dulu kan sering banget nyindir-nyindir Dinda dan keluarganya. Sekarang gimana rasanya diperlakukan seperti itu?" Wajah Bu Sumi memerah, dia tak menjawab langsung. Beberapa saat kemudian dia berkata pelan, "Saya sadar sudah banyak salah. Sekarang aku hanya ingin memperbaiki semuanya, tanpa harus mengulangi kesalahan yang sama." Aku yang berdiri di belakang, menyaksikan peristiwa itu dengan perasaan campur aduk. Mungkin ini saatnya Bu Sumi belajar arti rendah hati dan empati. Karma memang keras, tapi bukan akhir dari segalanya. Malam harinya, aku mengirim pesan singkat ke Bu Sumi. "Bu, kita semua manusia yang bisa berubah. Semoga ini jadi awal yang baik untuk Ibu." Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Terima kasih, Dinda. Aku akan berusaha menjadi lebih baik." Aku tersenyum. Di balik semua drama dan kebencian, aku percaya setiap orang punya kesempatan kedua. Hanya saja, kadang kita harus jatuh dulu sebelum bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Setelah melewati badai yang begitu hebat, akhirnya aku bisa menarik nafas lega. Semua luka, pengkhianatan, dan kebohongan yang pernah menghantui hari-hariku mulai memudar, digantikan dengan kedamaian yang selama ini aku cari. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai perempuan yang dulu direndahkan dan diperdaya, tapi sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan penuh harapan. Perjalanan panjang itu memang tidak mudah, tapi aku bersyukur karena akhirnya aku bisa menemukan jalan untuk kembali hidup dengan bahagia. Di kantor, aku duduk di ruang kerja baruku, yang sekarang bukan hanya milikku, tapi juga merupakan simbol keberhasilanku. Ayah sudah mempercayakan kepadaku salah satu divisi utama perusahaan keluarga, dan aku bertekad untuk membawa perubahan yang positif. Telepon di mejaku berdering. Aku mengangkatnya dengan senyum di bibir. "Dinda, aku ingin mengajakmu makan malam. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Suara pria yang selama ini diam-diam memperhatikanku terdengar di ujung telepon. Hatiku berdebar. Dia adalah seseorang yang selama ini selalu ada, meski diam-diam. "Baik, aku tunggu di restoran favorit kita jam 7 malam. Jawabku dengan penuh semangat. Malam itu, saat kami duduk di sebuah restoran yang hangat dan tenang, aku merasakan getaran berbeda. Pria itu menatapku dengan penuh kekaguman dan tulus. "Dinda, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal.
Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu mengagumi kekuatan dan keteguhanmu. Aku ingin berjalan bersamamu, mendukung dan menyayangimu, ucapnya dengan suara lembut. Aku tersenyum. Terima kasih. Aku juga merasa bahagia bisa mengenalmu. Aku siap membuka hati untuk kebahagiaan baru. Hari-hari kuisi dengan kerja keras dan kebahagiaan sederhana. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak harus sempurna, tapi cukup jika kita menjalani dengan ikhlas dan penuh syukur. Mirza dan Bu Sumi sudah mendapat balasan atas semua kesalahan mereka, dan aku memilih untuk tidak membenci, melainkan mendoakan agar mereka bisa berubah. Suatu sore, aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku, menatap langit biru yang cerah. Telepon berdering lagi. Dinda, aku ingin mengucapkan selamat atas pencapaianmu. Kamu pantas mendapatkan semuanya. Suara ayah terdengar hangat. Aku membalas dengan suara penuh haru. Terima kasih, ayah. Semua berkat doa dan dukunganmu. Setelah meletakkan telepon, aku menatap keluar jendela, hati penuh harapan dan keyakinan bahwa masa depan akan lebih cerah. Aku siap melangkah maju, membuka lembaran baru dalam hidupku dengan penuh semangat dan cinta. Setelah semua yang terjadi, aku kira hidupku akan berjalan mulus. Tapi ternyata, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk mengurus divisi perusahaan, seorang wanita muda tiba-tiba datang menemui. Dia memperkenalkan diri sebagai Zara, mantan karyawan Mirza yang dulu pernah bekerja di perusahaannya. Wajahnya serius, matanya penuh rahasia. Dinda, aku datang bukan untuk menyulitkanmu, tapi kamu harus tahu fakta yang selama ini disembunyikan Mirza. Ada sesuatu yang sangat besar dan berbahaya, katanya dengan suara rendah. Hatiku langsung berdebar. Apa maksudmu, Zara? Ceritakan semuanya. Zara menghela napas panjang. Mirza selama ini tidak hanya berhutang judi. Dia juga terlibat dalam praktik korupsi yang jauh lebih besar daripada yang kamu tahu. Dan ada orang-orang berbahaya yang ingin menutup mulut semua yang tahu rahasia ini. Mendengar itu, aku terdiam sejenak. Seolah-olah badai lama akan kembali mengamuk. Kenapa kamu memberitahuku ini sekarang? Apa kamu yakin informasi ini benar? Zara menatapku dengan serius. Aku punya bukti yang cukup kuat. Aku takut kalau informasi ini bocor, nyawaku bisa terancam. Aku butuh perlindunganmu. Aku tahu ini bukan sekadar masalah bisnis biasa. Ini bisa menghancurkan banyak nyawa, termasuk nyawaku sendiri jika aku salah langkah. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyelidiki lebih dalam. Aku menghubungi beberapa kontak terpercaya dan mencoba menggali informasi yang bisa menguatkan apa yang dikatakan Zara. Sementara itu, pesan ancaman mulai berdatangan, membuatku semakin sadar bahwa aku sedang berada di tengah pusaran bahaya yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Suatu malam, saat aku sedang bekerja larut di kantor, teleponku berdering. Suara di ujung sana dingin dan mengancam. Dinda, sebaiknya kamu berhenti menggali masa lalu Mirza. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Aku menggenggam telepon dengan erat, menahan rasa takut dan marah yang bercampur aduk. Aku tidak akan berhenti. Keadilan harus ditegakkan, walau harus dengan risiko apapun. Percakapan itu meninggalkanku dalam kesunyian yang mencekam. Aku tahu, perjalanan yang kutempuh belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca tajam. Aku, Dinda, yang selama ini sudah berjuang melewati ribuan masalah, kini dihadapkan pada ancaman yang lebih nyata dan berbahaya dari yang pernah kurasakan. Setiap langkahku diawasi, setiap telepon yang masuk membuat jantungku berdegup kencang. Namun aku tahu, aku tidak bisa mundur. Kebenaran harus diungkap, sekalipun itu berarti aku harus melawan gelap yang berusaha menutup mataku. Di sebuah kafe kecil yang remang, aku bertemu lagi dengan Zara.
Kami duduk berseberangan, membicarakan rencana untuk menghadapi musuh yang semakin mendekat. Dinda, aku tahu ini berat, tapi kamu harus percaya, kita harus bersatu. Aku sudah menghubungi beberapa orang yang bisa membantu kita, ujar Zara dengan suara mantap meski wajahnya tampak letih. Aku mengangguk. Aku tahu ini bukan soal aku lagi. Ini soal kebenaran dan keadilan. Aku tidak mau ada orang lain yang terluka karena kebohongan Mirza dan orang-orangnya. Tiba-tiba, teleponku bergetar di meja. Aku cek, ada pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti sekarang, atau kami akan buat hidupmu berantakan. Ini semakin serius, bisikku pelan, menatap Zara. Dia menarik napas panjang. Kita harus lapor polisi dan juga siapkan perlindungan. Jangan biarkan mereka membuatmu takut. Namun aku yakin, ketakutan bukanlah jawaban. Aku memandang keluar jendela kafe, menatap langit yang mulai gelap. Aku sudah lelah hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku mau hidupku bebas, tanpa ada yang mengintimidasi. Zara tersenyum kecil. Itulah semangat yang harus kamu pegang. Aku akan selalu di sisimu. Malam itu, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Tak hanya rasa takut yang menggerogoti, tapi juga keberanian yang membara untuk melawan. Aku tahu, perjalanan ini mungkin akan panjang dan penuh risiko, tapi aku siap. Keesokan harinya, aku menemui pengacara dan melapor pada pihak berwajib. Aku menyerahkan bukti-bukti yang Zara berikan, berharap sistem hukum bisa berjalan dengan adil. Bu Dinda, ini langkah yang berani. Tapi Anda harus siap dengan segala konsekuensinya, kata pengacaraku serius. Aku mengangguk. Aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang keadilan untuk semua yang pernah terluka. Malamnya, saat aku duduk di ruang kerjaku, ponselku berdering lagi. Kali ini suara itu berbeda, terdengar lebih dingin dan penuh ancaman. Dinda, kamu pikir kamu bisa menang? Ini baru permulaan. Aku menutup telepon dengan napas berat, tapi hatiku tetap teguh. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkan bayang-bayang gelap itu menakut-nakutiku. Ketegangan yang selama ini menggelayuti hidupku akhirnya mencapai puncaknya. Setelah berminggu-minggu berjuang di bawah bayang-bayang ancaman dan tekanan, kini saatnya aku menghadapi musuh-musuhku secara terbuka. Aku berdiri di depan pintu ruang sidang, mengenakan setelan rapi dan wajah yang penuh tekad. Suara langkah kakiku menggema di lorong pengadilan, menandai bahwa hari ini adalah hari yang akan menentukan segalanya. Di dalam ruang sidang, suasana mencekam. Mirza duduk dengan wajah dingin, ditemani oleh pengacaranya yang selama ini menjadi kaki tangan segala kejahatan mereka. Di sebelahku, pengacaraku memberikan isyarat untuk tetap tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hati yang berdetak kencang. Hakim mengetuk palu, memulai persidangan. Sidang ini dimulai. Apa yang ingin disampaikan oleh penggugat? Aku berdiri dan membuka laptop, menampilkan bukti-bukti korupsi, penggelapan dana, dan ancaman yang pernah kuterima. Yang mulia, bukti-bukti ini membuktikan bahwa terdakwa, Mirza, telah melakukan tindakan kriminal yang merugikan perusahaan dan keluargaku. Selain itu, ada ancaman nyata yang membahayakan keselamatan saya dan orang-orang di sekitar saya. Mirza menatapku dengan sinis. Kamu hanya mantan istri yang kecewa dan ingin membalas dendam. Tidak ada satupun bukti yang valid. Pengacaraku segera membalas. Yang mulia, bukti ini sudah diverifikasi oleh pihak kepolisian dan saksi-saksi telah bersedia memberikan kesaksian. Kami meminta keadilan ditegakkan. Ketika saksi-saksi mulai dihadirkan, aku melihat raut wajah Mirza berubah. Mereka adalah mantan karyawan yang dulu dianiaya dan ditindas, kini tampil berani menceritakan kebenaran. Salah satu saksi, Zara, berdiri dan dengan tegas mengungkapkan segala kejahatan yang terjadi.
Mirza telah memanfaatkan posisi dan uang keluarga Bu Dinda untuk kepentingan pribadinya, termasuk judi dan korupsi. Kami semua menjadi korban, katanya. Bu Sumi, yang duduk di barisan penonton, tampak pucat dan mulai menangis. Dia menyadari kebohongan dan keserakahan mereka sudah terbongkar. Saat hakim memberikan kesempatan terakhir kepada Mirza untuk berbicara, dia mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah dan penuh kegelisahan. Saya minta maaf jika semua ini membuat kerusakan. Tapi saya berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku menggeleng. Janji itu tak berarti apa-apa tanpa tindakan nyata. Hakim mengetuk palu dengan tegas. Demi keadilan, sidang ini memutuskan Mirza bersalah atas semua tuduhan dan wajib menjalani hukuman sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, seluruh harta yang diperoleh secara ilegal akan disita dan diserahkan kepada korban. Kegembiraan dan kelegaan menyapu wajahku. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Aku berdiri tegak, menatap Mirza dan Bu Sumi yang kini tersungkur oleh karma yang mereka ciptakan sendiri. Setelah sidang selesai, aku berjalan keluar dengan kepala tegak. Aku tahu, ini bukan hanya akhir dari sebuah pertarungan, tapi juga awal baru untuk hidupku yang penuh harapan dan kebahagiaan. Setelah badai besar itu berlalu, aku merasakan kedamaian yang begitu dalam, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Semua penderitaan, pengkhianatan, dan pertempuran sengit di pengadilan akhirnya menemukan titik terang. Kini aku berdiri di ambang babak baru, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bebas. Aku tahu, perjalanan panjang itu bukan hanya tentang melawan mereka yang menyakitiku, tapi tentang menemukan diriku sendiri kembali. Pagi itu, matahari bersinar lembut melalui jendela apartemen baruku. Aku duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat, memandang keluar melihat kota yang mulai hidup. Suara deru kendaraan dan riuh rendah manusia di jalanan seperti menyambut semangat baru dalam diriku. Teleponku berdering. Suara yang selalu membuat hatiku berdebar. Dinda, aku di depan apartemenmu. Suara lembut dari pria yang selama ini diam-diam mendukungku. Arga. Aku tersenyum dan membukakan pintu. Arga berdiri dengan senyuman hangat dan tatapan penuh perhatian. Aku senang melihatmu tersenyum hari ini, katanya sambil masuk. Kamu tahu, setelah semua yang terjadi, aku merasa hidupku mulai benar-benar milik aku sendiri. Aku menjawab sambil menatap matanya yang jujur. Dia menggenggam tanganku erat. Aku akan selalu ada di sisimu, untuk melewati segala hal bersama. Kamu pantas bahagia, Dinda. Perbincangan kami mengalir begitu alami, tanpa ada beban masa lalu yang mengganggu. Aku merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang dulu hanya bisa kuimpikan. Terima kasih sudah sabar menungguku melewati semuanya. Aku yakin, ini adalah awal dari kisah yang indah. Hari-hari berikutnya aku isi dengan fokus pada pekerjaan dan mimpi-mimpiku. Aku mengambil alih salah satu divisi perusahaan keluargaku dengan penuh percaya diri, bertekad menjadikan bisnis ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kepercayaan dan integritas. Arga selalu menjadi pendukung setiaku, memberiku semangat saat tantangan datang. Suatu sore, kami duduk di taman kecil dekat kantor. Aku memandang langit senja yang berwarna oranye keemasan. Aku merasa beruntung punya kamu. Aku berkata lirih. Dia tersenyum, dan aku beruntung kamu memberiku kesempatan. Aku tahu, perjalanan hidup ini tak selalu mulus, tapi aku siap menapaki setiap langkah dengan penuh keyakinan. Karma sudah berjalan, keadilan sudah ditegakkan, dan kini aku punya kesempatan untuk membangun kebahagiaan sejati. Ayo, kita buat masa depan yang indah bersama, aku berkata dengan penuh harapan. Arga mengangguk, dengan segala cinta dan kesetiaan. Aku menatap wajahnya, tersenyum tulus, dan dalam hati aku berbisik, ini adalah akhir yang bahagia yang selalu aku tunggu.